Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, masih bersama saya dengan Tatu Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam tahun 2025. Baik, saya di sini akan menjelaskan masih terkait dengan public speaking. Nah, jadi pada learning journal ini saya akan menjelaskan urgensi, gaya, dan persiapan pada public speaking. Nah, apa saja sih urgensi pada public speaking? Nah, urgensi itu pentingnya keterampilan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mencakup perkembangan individu, kemajuan karir, serta kontribusi kepada masyarakat. Menurut referensi terbaru seperti The Art of Public Speaking, yaitu karya Stephen pada tahun 2019, ada beberapa alasan keterampilan public speaking ini sangat penting. Yang pertama yaitu peningkatan kepercayaan diri. Nah, setelah kita melaksanakan public speaking di depan halayak ramai, pasti otomatis kepercayaan diri kita ini bertambah begitu. Kemudian selanjutnya itu kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, pasti komunikasi yang baik ini akan kita lakukan begitu. Kemudian meningkatkan keterampilan interpersonal, kemudian peningkatan karir keterampilan. Nah, jika public speaking kita baik, maka pada karir juga akan mengikuti begitu. Kemudian meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Nah, jika public speaking kita bagus, kita akan lebih mudah mempengaruhi orang lain dengan gaya bahasa yang baik. Kemudian partisipasi dalam diskusi dan debat. Yang terakhir yaitu pembangunan pemimpin yang efektif. Kemudian saya juga akan menjelaskan gaya pada public speaking, yaitu retorika berbicara. Secara umum, retorika dapat dipahami sebagai seni berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Retorika ini sering digunakan dalam konteks politik dan bersifat timbal balik atau feedback, di mana terjadinya interaksi antara pembicara dan pendengar. Dalam proses ini juga pembicara menggunakan simbol atau bahasa tertentu untuk membangun hubungan dengan audiens. Baik pembicara maupun pendengar bekerja sama dalam membentuk pemahaman bersama mengenai nilai, kepercayaan, dan harapan yang mereka miliki. Kemudian gaya juga ada beberapa. Yang pertama yaitu ada metafora, yang kedua yaitu monopoli simatik, ada fantasi, themes, labeling, kreasi cerita, kata topeng, kategorisasi, gobbledygook, dan apostrof. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan persiapan apa saja sih yang akan kita persiapkan sebelum melakukan public speaking. Yang pertama yaitu ada pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini sangat penting. Jika kita tidak ada topik dalam pembicaraan, maka isi pun tidak akan mengikuti, karena yang paling penting atau pokok dalam pembicaraan yaitu adalah topik pembicaraan kita. Nah, pada topik ini juga kita harus menampilkan yang menarik sehingga audiens juga dapat tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, persiapan materi. Nah, persiapan materi itu sangat penting juga teman-teman, karena semakin kita banyak referensi ataupun pengetahuan, maka materi kita akan juga banyak. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan struktur penyampaian materi. Nah, kita juga harus menyiapkan struktur atau langkah-langkah sistematis dalam penyampaian materi. Materi apa saja yang pertama kali kita sampaikan, kita harus berurut begitu, biar kita itu
sistematis begitu dalam penyampaian. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan alat bantu presentasi. Nah, misalnya PowerPoint, mic, sound, dan lainnya. Kemudian persiapan mental. Nah, persiapan mental ini juga sangat penting, teman-teman. Karena kebanyakan orang yang berbicara di depan banyak orang itu sangat melatih kesiapan mentalnya, karena maka daripada itu kita harus persiapan mental ini dengan baik begitu. Kemudian itu selanjutnya itu berlatih. Kita harus banyak-banyak berlatih, berdoa agar public speaking kita berjalan dengan lancar. Kemudian yaitu pengenalan audiens. Kita juga harus mengenali audiens kita siapa agar materi dan penyampaian dalam public speaking dapat berjalan dengan lancar atau baik dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang kemudian selanjutnya yaitu ada intonasi. Intonasi juga sangat penting dalam persiapan public speaking. Kita harus banyak-banyak berlatih begitu. Kemudian ada body language. Nah, hal ini juga sangat penting untuk kita untuk mengekspresikan gerakan dan kata-kata yang akan kita sampaikan kepada audiens. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.